Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Gufron, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Studi Hukum Islam, Teori Limit Muhammad Syahrur. Kajian ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelum masuk ke inti pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan kami, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu latar belakang rumusan masalah dan juga tujuan dari kajian ini. Pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh kebutuhan terhadap pendekatan baru dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, Muhammad Syahrur ini merupakan salah satu tokoh yang menawarkan pendekatan tersebut melalui gagasan teori limit, yaitu metode pembacaan ayat hukum dengan menetapkan batas bawah dan batas atas dalam sebuah ruang ijtihad. Adapun permasalahan yang dikaji mencakup definisi teori limit, penerapannya dalam ayat-ayat hukum, serta relevansinya terhadap studi hukum Islam kontemporer. Tujuan kajian ini adalah untuk memperkenalkan serta mengkaji kontribusi pemikiran Syahrur dalam ranah metodologi hukum Islam. Nah, selanjutnya pemaparan pembahasan akan disampaikan oleh rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan teori limit atau hudud yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer asal Suriah. Ia menawarkan pendekatan baru dan dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Quran dengan menekankan pada pendekatan rasional, ilmiah, dan kontekstual, berbeda dari metode tafsir klasik yang cenderung tekstual dan kaku. Inti dari teori ini adalah bahwa hukum Islam tidak tunggal dan mutlak, melainkan berada dalam dua batas, yaitu batas minimal yang disebut dengan had al-adna dan batas maksimal yang disebut dengan had al-a'la. Selama berada dalam rentang itu, umat Islam memiliki ruang untuk berijtihad sesuai kondisi sosial dan zaman. Jadi hukum Islam bersifat fleksibel namun tetap dalam kerangka wahyu. Syahrul memberi contoh nyata seperti dalam hukum warisan. Bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan adalah batas maksimal, bukan ketentuan tetap. Yang penting bagian perempuan tidak boleh di bawah batas minimal yang ditetapkan. Dengan ini, prinsip keadilan dapat disesuaikan dengan konteks sosial modern. Selain itu, Syahrul membedakan dua jenis kitab. Yang pertama, kitab risalah yang memuat hukum, dan yang kedua, kitab nubuwah yang membuat nilai-nilai spiritual. Hukum ditafsirkan dengan ijtihad, sedangkan nilai-nilai dipahami melalui takwil. Nah, pendekatan ini memadukan teks dan konteks secara proporsional. Gagasan ini dirumuskan selama 2 dekade dan dituangkan dengan karyanya Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asyiroh. Tujuannya adalah menjawab tantangan zaman modern agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Habib Nasirin,
akan sedikit menjelaskan tentang penerapan teori limit syahrur dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Pertama, ada batas minimal yaitu al-had al-adna, yaitu batas terendah atau ketentuan hukum minimum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh melanggar batas ini ke bawah, yaitu tidak boleh kurang dari batas minimum yang telah ditetapkan. Namun ada ruang untuk bergerak ke atas, artinya kita boleh memberikan lebih dari batas minimum tersebut. Dalam hal ini contohnya terdapat dalam kasus makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti babi, bangkai, darah atau sesembelihan tidak atas nama Allah yang termuat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga. Syahrul berpendapat bahwa apa yang disebutkan, apa yang diharamkan dalam ayat ini merupakan batas minimum, di mana tidak menutup kemungkinan untuk mengharapkan jenis makanan lain di luar apa yang telah disebutkan secara eksplisit dalam ayat ini. Selanjutnya ada batas maksimal al-had al-a'la, yaitu batas tertinggi dan atau ketentuan hukum maksimum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak diperkenankan untuk melanggar batas ini ke atas, yaitu tidak boleh lebih dari batas minimum maksimum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ruang untuk bergerak ke bawah atau memberikan kurang atau minimal dari batas maksimum yang telah ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-38 dalam kasus hukuman bagi para pelaku pencuri, yaitu dengan potong tangan. Di mana potong tangan di sini adalah merupakan batas maksimum, artinya tidak boleh melebihi dari potong fisik tadi, namun boleh kurang kadarnya dari potong fisik tadi, baik berupa pemenjaraan, denda maupun ganti rugi. Selanjutnya ada batas minimal dan maksimal bersamaan. Dalam teori ini Syahrul menjelaskan terkait aplikasi pembagian hak waris, di mana kita ketahui bersama Nisa ayat 11 sampai 14 dan 176 menjelaskan bahwa seorang lelaki itu mendapat bagian 2 kali lipat dari bagian perempuan. Dalam hal ini Syahrul menjelaskan batas maksimalnya adalah 2 kali lipat bagian lelaki dan batas minimalnya adalah 1 bagian perempuan, di mana dalam pengaplikasiannya nantinya dua batasan ini dapat bergerak ke tengah, yaitu yang disebut sebagai dengan pembagian secara berimbang dari kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada batas minimal dan maksimal secara bersamaan dalam satu titik atau posisi lurus. Dalam hal ini Syahrul menyebutkan ketentuan ini hanya terdapat dalam hukum zina An-Nur ayat kedua, di mana batas maksimal dan minimumnya berada di satu titik. Konteks ayat ini itu menjelaskan tentang hukum pelaku zina, yaitu 100 kali cambukan. Nah, 100 kali cambukan ini berada di posisi maksimal dan minimal yang sama. Artinya dalam hal ini tidak boleh ada penambahan maupun pengurangan dari hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan. Penjelasan Syahrul mengenai hal ini terkait hubungan fisik antara perempuan dengan laki-laki, di mana yang paling rendah tidak ada sentuhan sama sekali dan yang paling tinggi adalah hubungan intim antara keduanya atau disebut dengan zina. Nah, dalam hal ini ketika seseorang hanya melakukan perbuatan yang berpotensi zina namun tidak melakukan zina secara eksplisit, maka hukum ketentuan bagi pelaku zina tidak berlaku pada orang ini. Selanjutnya ada hukum positif, hukum maksimum positif dan hukum maksimum yang tidak boleh dilewati, dan hukum negatif yang boleh dilewati. Dalam hal ini Syahrul menjelaskan terkait mengemukakan batas atasnya terkait konteks riba, ayat riba. Ayat riba ini ditetapkan Syahrul sebagai batas maksimal dan tidak boleh dilampaui. Kemudian batas paling bawah yang boleh dilampaui adalah zakat. Hal ini boleh dilampaui dengan sedekah. Antara kedua batas atas dan bawah ini kemudian Syahrul menyebut ada titik netral, di mana titik netral ini disebut Syahrul dalam konteks muamalah ini yaitu dengan pemberian pinjaman tanpa bunga. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 279. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Ali Fikri akan menjelaskan mengenai implikasi dari teori limit yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrul. Yang saya akan bahas di sini adalah asot atau mahar. Yang mana mahar ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, yaitu mahar adalah hak yang diberikan oleh suami kepada istri dan barang tersebut itu diberikannya sebelum akad, gampangnya seperti itu.
Hukum mahar ini terdapat pada surat An-Nisa ayat keempat, yang artinya adalah dan diberikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian ini dengan senang hati juga. Itu terjemah surat An-Nisa ayat 4. Di sini Syahrul menekankan bahwa pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dalam hal ini ya, gampangannya mahar ini diberikan oleh suami kepada istri itu sebagai nikah, atau bisa juga disebut hadiah yang diberikan secara cuma-cuma dan melalui kerelaan. Dan ini hukumnya wajib, entah mahar yang dikeluarkan itu sedikit, semisal hanya seperangkat alat sholat, tapi entah itu seperangkat alat sholat bisa disebut mahar atau enggak, saya juga kurang tahu, atau juga mahar yang lebih besar yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Dan mahar ini juga diberikan sebagai simbolik ini sebagai simbol bahwa suami itu akan serius akan serius, akan berkomitmen kepada istri. Gampangnya seperti itu. Itu bentuk lain dari mahar atau istilah lain dari mahar. Syarul juga mengidentifikasi berbagai jenis mahar, termasuk mahar pendahuluan dan mahar penghabisan. Mahar pendahuluan adalah mahar yang diberikan langsung kepada calon istri sebelum akad pernikahan, sedangkan mahar penghabisan adalah mahar yang dibayarkan ditunda oleh calon suami karena ia belum memiliki benda yang akan dijadikan mahar. Di mahar, konteks mahar itu bisa langsung diserahkan sebelum akad, mestinya diserahkan semuanya, yang ketentuan yang disebut pada akad itu semuanya langsung, atau juga bisa ditundanya sampai si suami ini mempunyai mahar yang cukup, sampai ketentuan mahar yang ia sebut pada akad itu terpenuhi, tercukupi, itu boleh. Tapi sifat mahar itu juga diberikan itu biasanya sebagiannya itu diberikan pada saat akad, dan sebagian lain setengahnya itu diberikan sesudah, ya gampangnya wakil. Itu saya pernah baca seperti itu ya, itu termasuk dari teori limit. Terus batas minimal yang harus dipenuhi dalam pernikahan mencakup 1, penyerahan dan penerimaan ijab kabul. Yang kedua, minimal 2 saksi, ini yang batas pernikahan pada akad. Yang ketiga, mahar yang bisa tanpa syarat, seperti yang biasanya dibayar cicil atau bayar apa. Kalau enggak, saya memberikan mahar ini sejumlah sekian dengan syarat semisal istri saya pada saat itu perawan atau yang lain-lain, agamanya seperti itu. Jadi penyerahan mahar itu harus tanpa syarat. Itu batas minimalnya. Yang pertama, saksi itu 2 orang. Yang pertama itu penyerahan mahar itu pada saat ijab kabul. Yang kedua, minimal 2 saksi. Yang ketiga, dalam batas minimal adalah penyerahan mahar itu tanpa syarat. Terus ada pun nilai mahar yang diberikan oleh suami kepada istri itu tergantung pada kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi suami sanggup sekian dan istri meminta sekian, sekiranya tidak memberatkan si suami dan juga tidak merendahkan si istri. Itu gampangnya seperti itu. Atau juga mahar itu bisa mengikuti adat yang berlaku pada daerah tersebut lah. Dan karena konteks mahar ini wajib, si suami itu harus memberikan mahar
entah itu berupa cincin perak, gampangnya cincin perak doang lah sing regane paling 2000-an kaya kuwi batas minimalnya, tapi nek ana sing kono nih kebangetan, gampangnya seperti itu salah satu teori implikasi dari teori limit Muhammad Syahrur yang menetapkan batas minimal untuk mahar untuk akad pernikahan itu seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa teori limit Muhammad Syahrur merupakan cara baru dalam memahami ayat-ayat hukum. Dengan konsep batas atas dan bawah, teori ini membuka ruang ijtihad yang fleksibel tetapi tetap terikat pada wahyu. Gagasan ini menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi kajian. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.